Saudara, saya masih akan berbicara tentang transformasi, seri transformasi. Saya akan teruskan seri transformasi ini sampai Anda nangkep betul apa yang Anda dan saya perlu persiapkan dalam melakukan transformasi dan kenapa itu penting. Terakhir saya bicara soal unlearn. Bagi Anda yang nggak hadir atau nggak sempat mengikuti ibadah online ataupun ibadah fisik waktu itu mengenai unlearn, Anda perlu dengarkan kembali. Karena di waktu unlearn saya bicara bagaimana Anda bisa membangun pola dengan melepaskan apa yang pernah Anda ketahui. Salah satunya adalah punya hati yang mudah diajar. Betul? A teachable heart. Tetapi saudara, selain hati yang mudah diajar, Anda butuh seorang pemurid. Dan saya nggak sempat untuk membahas itu, bukan? Hari ini saya akan membahas pentingnya saudara yang dikasihi Tuhan, Anda punya orang atau ada seseorang yang akan menolong membentuk saudara. Karena itu tema khotbah saya hari ini adalah iron sharpens iron. Besi menajamkan besi. Iron sharpen irons. Saudara yang dikasihi, pemuritan menjadi bagian esensial dari kerajaan Allah. Dari firman Tuhan kalau Anda membaca di Alkitab. Tuhan sering menyebut murid, saudara, di mana Tuhan mau Anda dan saya bukan hanya jadi orang Kristen biasa, orang percaya, tapi menjadi seorang murid. Karena untuk menjadi seorang murid memang butuh proses. Nah, banyak orang, saya sudah katakan bulan lalu, saya berkata banyak orang tahu soal pemuritan, ngerti soal pemuritan, tapi enggak semua orang mau dimuridkan. Kalau Anda ditanya soal pemuritan, saya yakin Anda ngerti dan mungkin beberapa di antara saudara malah bisa menjelaskan apa itu pemuritan. Tetapi yang menjadi masalah bukan yang ngerti saja, bukan cuma bisa menjelaskan saja, tapi apakah Anda siap untuk menjadi seorang yang dimuridkan? Nah, persoalannya kemarin saya katakan bahwa untuk menjadi seorang murid perlu ada konsep utamanya. Murid itu adalah membangun pola. Coba bilang sama saya pola. Sekali lagi pola. Saudara, saya sudah katakan bahwa Anda mau pakai baju, mau pakai celana, mau pakai sepatu, itu ada polanya. Membangun rumah ada polanya, betul nggak saudara? Karena ketika nggak ada pola, nggak enak saudara, itu yang namanya disebut rumah liar, gubuk liar. Sepatu yang nggak ada polanya bisa bikin kita sakit pakainya. Saudara yang dikasihi, pola itu sangat penting. Mari kita baca dulu sebagai ayat pembukaan buat saudara di dalam Yesaya 43 ayat yang pertama. Yesaya 43 ayat yang pertama. Saya bacakan saudara. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub. Coba katakan menciptakan. Yakub diciptakan. Sekali lagi, Yakub diciptakan. Oke. Yang membentuk engkau, hai Israel. Katakan Israel dibentuk. Sekali lagi, Yakub diciptakan, Israel dibentuk. Oke, saya berhenti sebentar, saudara. Apakah Israel dan Yakub orang yang sama? Halo? Apakah orang yang sama? Jawabannya adalah iya dan tidak. Ya, dia adalah orang yang sama sebagai manusia, tapi dia menjadi orang yang berbeda secara kehidupan, esensi, nature-nya sudah berubah. Dari seorang penipu menjadi seorang Israel. Pangeran Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan ini sesuatu yang penting. Ada perubahan pola hidup. Saudara, ada perubahan pola hidup. Paulus sedang berkata begini suatu kali di dalam tulisan dia. Dia berkata begini saudara, bagi orang yang pernah mencuri, jangan dia mencuri lagi. Tapi dia bekerja melakukan yang baik dan kemudian dia membagikan apa yang dia hasilkan. Itu adalah perubahan pola. Dari seorang pencuri mengambil milik orang, kemudian dia bekerja, dia bagi ke orang lain. Itu beda sudah polanya. Saudara dikasih Tuhan dari seorang Yakub menjadi seorang Israel. Jangan takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Jadi saudara, kalau Anda mau menjadi orang yang sama secara manusia, secara fisik orang yang sama, tapi punya karakter yang berbeda, punya pola hidup yang berbeda, Anda dari Yakub menjadi Israel. Untuk menjadi Yakub cukup yang namanya lahir baru. Karena diciptakan, lahir diciptakan saudara. Untuk menjadi orang Kristen maksud saya gampang untuk percaya Yesus. Kemarin saya sudah katakan, percaya kepada Tuhan, Anda menerima hidup dari Tuhan. Halo, percaya sama Tuhan, Anda hidup
terima hidup dari Tuhan. Tapi ketika Anda mengalami transformasi, maka Anda mengambil pola dan kodratnya Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Israel bukan cuma lahir baru, tapi ngalamin transformasi. Dari seorang Yakub yang tadinya cuma diciptakan lahir baru sebagai Yakub, lahir dari orang tuanya, kelahiran. Karena kelahiran, dia diciptakan kelahiran jadi Yakub. Tapi untuk menjadi Israel, dia perlu mengambil sebuah pola yang lain. Israel dibentuk. Halo, saudara, Anda perlu dibentuk. Yang setuju sama saya katakan amin. Karena itu saya mau ingatkan sama saudara bahwa prinsip atau konsep iron sharpens iron, besi menajamkan besi, konsep ini sudah ada sejak di Taman Eden. Apa iya? Yes, karena Alkitab berkata tidak baik manusia itu seorang diri. Artinya dia butuh orang lain, bukan cuma hanya menolongnya, tapi untuk bisa menajamkan satu sama lain. Itu sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara Tuhan memakai konsep keluarga. Kalau Anda membaca di Alkitab saudara, gereja atau hubungan antara Yesus dengan umatnya itu sama seringkali Paulus menggunakan seperti suami istri. Di dalam keluarga. Artinya apa dalam keluarga? Ada orang tua, ada ayah, ada ibu, ada anak. Disitulah terjadi proses interaksi. Disitulah proses besi menajamkan besi. Disitulah proses pembentukan. Karena itu saudara, kalau Anda menjadikan gereja sebagai keluarga, Anda harus siap ada proses yang namanya besi menajamkan besi. Halo? Saya banyak melihat hari-hari ini orang Kristen menjadikan gereja hanya tempat ibadah. Saya ulangi, ketika Anda menjadikan gereja hanya tempat ibadah, Anda bisa pindah-pindah channel kalau Anda lagi online. Kenapa? Karena Anda hanya cari ibadah. Tapi kalau Anda menjadikan gereja adalah keluarga, maka ketika engkau hadir, ketika engkau ada bersama-sama, di situ ada terjadi yang namanya besi menajamkan besi. Makanya kenapa ada banyak orang Kristen hari-hari ini nggak suka ke gereja? Karena mereka nggak punya konsep keluarga. Halo? Anda mesti mengerti gereja is a family. Keluarganya Allah. Katakan amin. Lalu Tuhan juga menggunakan konsep kerajaan. Tuhan memperkenalkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tuhan sedang membawa konsep kerajaan. Kalau ada konsep kerajaan berarti ada raja, ada wilayah dikuasai, betul? Berarti ada tentara, ada pasukan perangnya, berarti ada warga negaranya. Itu adalah yang namanya kerajaan. Nah, di dalam kerajaan terjadi proses interaksi, di mana ada penundukan diri dengan raja, di mana ada order, ada instruksi dari raja. Di situ ada peperangan, di situ ada yang namanya kesadaran penuh sebagai warga, terjadilah besi menajamkan besi. Kalau Anda nggak mengerti ini, makanya banyak orang hari-hari ini menjadi asosial. Tahu asosial? Kalau ada asusila berarti tidak susila. Asosial adalah orang yang tidak mau hidup bersosialisasi, maunya menyendiri. Makanya saudara, dia sangat happy ketika ibadah semua online karena pandemi. Bukan karena Anda ibadah online jadi salah, bukan di situ yang saya maksud. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang saudara hari-hari ini justru happy dengan kondisi ini karena dia nggak mau ke gereja. Halo? Saudara ngerti nggak sih maksud saya? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tidak akan pernah, catat baik-baik, saya nggak buat slide-nya. Kalau Anda mau catat silakan. Di sini saya katakan begini, tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada manusia yang menjadi utuh. Tidak akan pernah ada manusia, termasuk orang Kristen, yang menjadi utuh dan memiliki pola yang benar. Tidak akan pernah ada manusia yang menjadi utuh dan memiliki pola yang benar apabila hidupnya sendirian dan menjauh dari komunitas. Saya ulangi, tidak akan pernah ada manusia yang akan menjadi utuh, menjadi manusia seutuhnya seperti yang Tuhan mau dalam hidupnya dan memiliki pola yang benar, pola ilahi. Kalau dia hidupnya sendirian dan menjauh dari komunitas.
Semakin Anda menjauh dari komunitas, hari-hari ini karena adanya teknologi, membuat Anda bisa mengikuti ibadah dimanapun, saudara. Tetapi ketika engkau menjauhkan diri dari komunitas, ketika engkau belajar hidup sendirian terisolasi, maka saya percaya nggak mungkin dalam waktu lama dalam hidupmu, Anda sulit untuk menjadi manusia yang utuh. Dan punya polanya Tuhan. Kenapa? Karena Anda nggak punya orang yang membentuk saudara. Halo? Betul? Keindahannya, dalam tanda kutip keindahannya, saya nggak bilang ini bagus ya, keindahannya saya sengaja tanda kutip. Kalau Anda nonton khotbah, Anda nggak suka pendetanya ngomong terlalu tajam, ganti channel. Betul apa enggak? Halo? Tapi kalau Anda yang sudah hadir di sini, mau pindah kan nggak enak nih. Lagi saya khotbah mau keluar kan nggak enak nih, betul apa enggak? Anda dipaksa untuk mendengar. Tapi ketika engkau menyaksikan Anda nggak suka, gua ganti channel aja. Selesai urusan dan saya tidak dengar apa yang saya nggak enak dengar. Coba-coba yang ngerti lambaikan tangan. Coba bilang saudara-saudara, bersyukur kamu ada di sini. Coba bilang. Manusia, saudara manusia bukan? Saudara manusia dimanapun di seluruh dunia ini, pasti hidupnya akan menjalani sebuah pola. Pasti harus ada pola. Entah polanya dari Tuhan atau dari dunia. Cuma dua pilihannya. Ya saya nggak sebut ada lagi yang satu lagi yang dari iblis. Janganlah ya. Saudara ya, cukup dua aja lah. Kalau sampai ke iblis kan berarti itu lebih repot lagi. Saudara, manusia itu akan ngikutin pola kok. Suatu ketika Anda pasti ngikutin pola. Suka nggak suka Anda mengikuti pola. Tinggal pilihannya dua. Pola dunia atau pola Tuhan. Maka saya sebagai senior pastor di tempat ini bertanggung jawab untuk memastikan saudara ngikutin pola Tuhan. Bukan pola dunia. Tapi kalau Anda memilih untuk ngikutin pola dunia, what can I do? Itu pilihanmu. Halo? Betul apa enggak saudara? Tapi tanggung jawab saya sebagai seorang senior pastor, sebagai gembala sidang di gereja, saya perlu menyampaikan this is the pattern of God. Polanya Tuhan harus Anda miliki. Nah mari satu ayat kita baca Amsal 22 ayatnya yang ke-6, nanti kemudian kita lompat ke ayat 15. So far so good? Sejauh ini oke? Sejauh ini Anda nangkep saudara? Coba bilang pola. Kalau Anda dengar dari Januari sampai hari ini saya lagi banyak bicara soal pola. Karena transformasi bicara pola. Amsal 22 ayat yang ke-6 firman Tuhan bilang begini, didiklah atau terjemahan yang lain dalam bahasa Inggris, train up your child the way he should go. Dalam bahasa Inggrisnya bilang gitu, train up. Kata train up artinya latih. Kalau bahasa Indonesia didik, bahasa Inggrisnya latih. Dalam terjemahan yang lain ada seorang sahabat saya yang dulu sekolah di Jerman pernah berkata Alkitab bahasa Jerman. Katanya saya nggak tahu karena saya nggak ngerti bahasa Jerman dan saya nggak punya Alkitab bahasa Jerman. Kalaupun saya baca saya kagak ngerti jadi saya nggak selidiki saudara. Menurut dia train up your child atau didiklah anakmu, bahasa Jerman artinya biasakan anakmu. Ada kata membiasakan, pola. Train up, latih, didiklah orang muda menurut jalan yang apa? Yang apa? Patut baginya. Bukan jalan yang dia mau atau yang dia pikir benar. Hari-hari ini karena anak-anak muda banyak Google-nya, merasa bahwa mereka pikir ini yang benar. Nah, saudara Anda harus tahu jalan yang bukan yang menurut mereka benar, bukan yang menurut mereka mau, tapi yang patut baginya, the way he should go. Train up a child the way he should go. Bagaimana engkau latih anak ini sebagaimana yang harus dia lewati perjalanan hidupnya. Artinya apa? Dari kecil harus dibangun pola anak ini. Di keluarga, makanya di family. Gereja ketika Anda lahir baru menjadi satu di dalam gereja sebagai keluarga, sudah harus mulai dibangun polanya. Maka katanya kalau pola itu sudah terbentuk, pada masa tuanya pun karena sudah ada pola, dia ikutin pola itu, tidak akan menyimpang dari jalan itu. Halo, ada amin saudara. Karena itu saudara membangun pola tidak dalam waktu 24 jam. Tetapi dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, terus menerus. Train up your child the way he should go. Latihlah anakmu, didik anakmu
sebagaimana yang seharusnya atau yang sepatutnya, bukan yang dia mau, saudara. Kalau ini nggak benar, Anda harus arahkan kepada yang benar. Bangun pola, kalau nggak dunia akan masukkan pola. Hidup ini nggak ada yang namanya vakum. Saya ulangi, hidup ini nggak ada yang vakum. Kekosongan hatimu pasti ada yang isi. Entah Tuhan yang mengisi atau yang lain yang mengisi, saudara. There is no vacuum in your life. Itu sebabnya kenapa ketika polamu vakum, Anda akan pasti ambil pola yang lain. Bisa katakan amin? Haleluya. Ayat 15 Amsal 22 berkata, kebodohan. Coba bilang bodoh. Bolak-balik lagi saudara sebagai awal khotbah saya. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Orang muda nggak selalu pintar. Dua orang doang yang amin. Orang muda nggak selalu pintar. Bisa ada kebodohan. Yang dimaksud kebodohan di sini adalah kebodohan menurut Tuhan. Mungkin menurut dunia pintar, tapi menurut Tuhan bodoh. Kebodohan orang muda di dalam hati anak muda katanya, kebodohan melekat. Jadi anak muda karena apa? Nggak punya pola. Kalau nggak ada yang melatih adalah kebodohan. Ada bodoh menurut Tuhan. Tetapi dia bilang begini, tongkat didikan. Di dalam terjemahan bahasa aslinya muzar bicara disiplin, koreksi, hukuman. Seorang anak perlu dikoreksi, perlu didisiplin, bahkan hukuman. Karena muzar, tongkat didikan katanya akan mengusir kebodohan dari dirinya. Kalau Anda kembali mempelajari khotbah saya mengenai unlearn, kata musar kemarin saya pakai lagi. Ada keluar muncul kata musar. Berbicara soal pendisiplinan. Karena yang namanya pemuritan, yang namanya pola, mau tidak mau harus dibentuk pola itu. Harus ada yang membentuk pola itu. Kalau enggak Anda akan menjadi orang yang seperti anak yang di anak jalanan enggak punya pola. Makanya tawuran sana sini. Makanya ada anak yang di rumah kalau nggak dilatih juga nggak punya pola, biarpun dia di rumah. Anda perlu ada sebuah keluarga yang membangun pola dalam hidup saudara. Katakan amin. Sampai di sini nangkep nggak? Jelas? Saya belum membahas mengenai tongkat didikan secara betul-betul tongkat. Ada waktunya nanti kita bicara soal parenting. Oh iya, di era zaman sekarang saudara bicara soal tongkat, kalau bahasanya sekarang rotan, nggak ada lagi sudah. Oke, itu lain kali lagi ya, itu lain lagi saudara. Ya, saya nggak akan masuk ke sana lebih jauh. Oleh karena itu, saya percaya kalau Anda mengikuti pola yang benar, hidupmu menjadi maksimal, hidupmu menjadi optimal, kesehatanmu jadi baik. Saudara, banyak orang hidup tidak sehat karena tidak ngikutin pola. Pola makan yang tidak sehat, pola istirahat yang tidak sehat, pola kerja yang tidak sehat, pola pikir yang tidak sehat. Saudara, tahukah saudara, dalam pola hidupmu yang benar menurut ilahi, maka mengalirlah semua yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Kenapa saudara ada airport domestik dan airport internasional? Emang kenapa? Karena polanya. Saudara, domestik tidak bisa menjadi internasional karena runway-nya, landasan pacunya nggak cukup panjang untuk bisa menampung pesawat besar. Polanya lain, tapi kalau internasional polanya beda. Anda masuk ke airport internasional sama domestik tidak sama, saudara. Kalau airport internasional ada imigrasinya, sementara kalau domestik nggak ada, polanya beda. Betul atau enggak? Saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya kenapa saya katakan di dalam slide saya berikutnya, diperlukan orang lain. Diperlukan orang lain untuk bisa menolong saudara saya terbentuknya pola dalam diri kita. Anda butuh orang lain, gak bisa sendirian. Tidak baik manusia itu hidup sendirian. Makanya Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, lalu orang menajamkan sesamanya. Jadi Anda ketika ada dalam komunitas, ada orang justru sekarang ini karena kecewa malah gak mau deket-deket komunitas, takut kecewa, dia makin jauh, makin gak akan terbentuk polanya. Justru dia akan terbentuk dari kekecewaannya. Justru dia akan terbentuk dari kepahitannya. Itu yang membuat dia punya pola jadi berantakan hidupnya. Halo? Anda butuh seorang pemurid, Anda butuh seorang mentor, Anda butuh seorang bapak.
Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan ayat 14 berkata demikian Paulus, kami minta kepadamu jemaat di Tesalonika, saudara-saudara supaya kamu menghormati. Menghormati siapa? Menghormati mereka. Siapa mereka? Yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Memimpin orang ke dalam Tuhan, bawa kita kepada Tuhan, gampang kita hormati. Tapi untuk menghormati orang yang menegur kita, mendisiplin kita, mengoreksi kita nggak gampang. Siapa lo? Tapi Paulus berkata justru yang memimpin kamu dalam Tuhan, yang bekerja keras dan yang menegur kamu harus hormati. Artinya harus ada orang lain yang siap membangun pola dalam hidupmu. Apakah Anda mau dibangun polanya? Kalau Anda mau dibangun polanya, mengalami transformasi, ingat itu mengambil kodrat dan pola Tuhan. Anda harus change the pattern. Anda harus ubah polamu yang lama kepada pola yang baru. Dan untuk mengganti pola ini butuh orang lain yang bisa menasihati saudara, yang bisa mengarahkan saudara, yang bisa mengoreksi saudara, yang bisa mendisiplin saudara, yang bisa berkata, no, it is wrong. Tidak, ini salah. Kamu gak boleh begitu. Yang ngerti katakan amin. Ayat 14 di sana dikatakan, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah. Coba bilang tegurlah. Tegur ini bukan tegur sapa, lain lagi kalau tegur sapa. Itu sopan santun. Ini maksudnya tegurlah mereka yang hidupnya tidak tertib. Harus ditegur. Nah, kita ini saudara budaya Asia, budaya Timur, budaya Indonesia sungkan. Bahasa Jermannya paisenki. Ngerti gak sih saudara? Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu mengerti bahwa tegur mereka yang hidupnya gak tertib. Kasih tahu, it is wrong. Makanya Paulus berkata, barang siapa yang tidak mau kerja, jangan makan. Itu jelas tuh ayatnya. Dia menegur orang-orang yang kayak begitu. Mungkin gak Paulus menjadi orang yang gak disukai? Bisa saja. Tapi dia punya tugas tanggung jawab sebagai rasul membangun pola, pattern. Apostolic Church, gereja yang berdasar apostolik adalah gereja yang membangun pola ilahi. Lalu di sana dikatakan mereka yang hidup tidak tertib, hibur mereka yang tawar hati. Bukan cuma tegur, perlu hibur. Makanya saudara, membangun pattern tidak selalu melulu disiplin tegur, koreksi, templak. Enggak gitu juga, harus juga ada penghiburan. Harus juga ada membela mereka yang lemah dibela. Lalu kemudian sabar sama semua orang. Jadi konsepnya apa sih? Sebenarnya saudara kalau Anda mau menjadi orang yang diubahkan, selalu konsep saya bolak-balik adalah be, do, have. Bolak-balik adalah be, do, have. Coba bilang be, do, have. Ini adalah sebuah pola di mana Anda adalah orangnya, be adalah the being, do adalah the doing, perbuatannya, have adalah the having, adalah kemilikan, pencapaian. Banyak orang mau mencapai have dengan cara melakukan do. Itu adalah renungan harian yang kemarin saya membahas antara grace, kasih karunia yang datang dan kebenaran yang datang melalui Yesus dengan hukum Taurat yang datang oleh Musa, diberikan oleh Musa. Saudara yang dikasih Tuhan bukan perbuatanmu. Yes, orang dunia dengan perbuatannya dia bisa berhasil. Tapi the being. Nah, Allah sedang membangun pola the being. Orangnya. Halo. Kemarin sore saya mendapat kesempatan untuk memberikan sebuah firman Tuhan mengenai bagaimana bermultiplikasi. Saya berkata bahwa multiplikasi adalah sebuah perintah dari Tuhan. Tuhan mau semua kita berbuah. Tapi bukan asal berbuah. Buahnya harus baik. Betul enggak? Kapak tersedia kepada pohon yang berbuahnya tidak baik. Tuhan akan tebang. Saudara, itu sebabnya kenapa the being itu kalau pohonnya baik, buahnya pasti baik. Makanya Tuhan mau bangun pola dalam hidup saudara hari ini. Coba kita baca beberapa ayat, kalau Anda perlu baca nanti di rumah, Amsal 13 seluruh pasal Anda baca ya. Itu mengenai Salomo mengajarkan bagaimana the being itu dibentuk. Bagaimana namanya perlu adanya pola dalam hidup anak-anak, di dalam kehidupan keluarga.
Saya akan bacakan dengan cepat Amsal 13 ayat 1, nanti ada 1, 14, 18, 20, 24. Saya akan baca karena ayatnya pendek-pendek saudara ya. Dan saya akan ambil cuplikan yang penting. Anak yang bijak, coba bilang yang bijak. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya. Makanya saudara, anak bisa jadi bijak kalau ada pola dari ayahnya. Halo? Makanya kenapa kamu nih kayaknya the fatherless generation, seorang yang disebut nggak punya ayah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa? Karena si ayahnya hadir, ada, tapi tidak membangun pola apa-apa. Makanya di sana dikatakan anak akan jadi bijak kalau ada didikan dari si orang tua. Tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Ayat 14, ajaran yang bijak, sebuah ajaran yang bijak, yang benar, pola yang benar, dikatakan sumber kehidupan katanya. Sehingga orang yang ngikutin ajaran yang bijak ini terhindar dari jerat-jerat maut. Jadi kalau orang yang mengikuti pola Tuhan akan terhindar dari maut. Saudara ngerti maksud saya? Nangkep, coba yang ngerti lambaikan tangan sekali lagi. Itu sebabnya dengan ayat-ayat ini kita belajar bahwa perlunya pola dibangun dalam diri seseorang melalui orang lain. Kemiskinan dan cemooh ayat 18, kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Makanya jangan heran orang yang gak punya pola bisa miskin secara mental, miskin secara rohani. Ngalami cemooh dalam hidupnya, tetapi siapa yang mengindahkan teguran, yang mau dibentuk ditegur dia, dihormati. Haleluya. Bisa katakan amin. Ayat 20 dikatakan siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Siapa yang bergaul dengan orang bijak dia menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal jadi malang. Udah malang tinggal di Malang lagi. Siapa yang tidak, ayat 24, siapa yang tidak menggunakan tongkat. Nah kembali lagi kepada tongkat. Ini ada waktunya nanti kita belajar mengenai tongkat. Membangun pola anak sejak kecil. Saudara yang dikasih Tuhan, siapa yang tidak menggunakan tongkat, gak pernah kasih tongkat, gak pernah menghajar anaknya pada waktunya dalam tanda kutip. Menghajar, mendisiplin, mengajar, mendidik, mentrain, benci sama anaknya. Minggu lalu Pastor Lewi berkata kalau orang yang gak pernah dididik, gak pernah diajar itu anak gampangan. Saya banyak ngalamin saudara. Didikan ayah. Dulu saya gak suka banget. Tapi sekarang saya ngerti. Saya bersyukur. Gak ada itu bisa rusak hidup saya. Saudara nangkep. Kalau Pastor Lewi masih mending, bela ya kemarin ya yang dikasih kotak ya. Suruh berdiri ya. Kalau saya juga sama, suruh kotak berdiri, angkat kaki begini. Ayah saya siap. Turun sedikit, jebret. Gini terus. Kalau mau turun segera mesti ini angkat. Kalau enggak jebret gitu. Makanya saudara dilatih terus begitu, membuat saya tahan berdiri lama sekarang. Haleluya. Saudara kalau nge-gym itu kan ada alat yang namanya saudara push your neck gitu kan. Ya kakimu saudara, pressure, leg pressure, ada itu. Kalau dulu nggak ada begitu, adanya begini. Haleluya. Saudara ngerti maksud saya? Siapa yang tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tapi siapa mengasihi anaknya menghajar pada waktunya. Menghajar pada waktunya bukan sembarangan. It's a time. There is a time. Saudara, pola Tuhan gak pernah ketinggalan zaman. Kalau Anda bilang itu pola masa lalu, pola yang ketinggalan zaman, tinggalkan Alkitabmu. Serius. Kalau Anda selalu mengatakan ini adalah tinggalan zaman, ini udah beda zaman, tidak lagi, gak zaman yang gak begini, gak begitu. Be careful friends. Penyesatan dimulai dari pikiranmu. Halo? Setuju apa enggak? Slide berikutnya, saudara. Saya mau katakan berikutnya. Prinsip besi menajamkan besi dalam proses pemuritan memerlukan orang lain. Besi menajamkan besi nggak bisa terjadi besi begitu saja. Perlu ada orang lain yang membentuk saudara. Dia bisa pemurid namanya. Nggak ada bahasa Indonesia pemurid ya. Paling tidak Anda ngerti lah orang yang memuridkan. Dia seorang pemurid, dia mentor, atau dia seorang father, bapak. Dia harus membentuk saudara. Harus ada orang lain yang menajamkan saudara.
Betul nggak? Oke, kita akan lihat beberapa slide gambar berikut ini. Saya berharap tim multimedia sudah mendapatkan apa yang saya mau gambarnya. Saudara pernah nggak pergi ke pasar beli daging? Yang pernah ke pasar beli daging coba angkat tangan. Atau Anda di supermarket ya lihat beli daging. Saudara yang jualan daging, saudara ini tradisional ini pisau yang begini. Saya maksud bukan yang begini sebenarnya. Saudara ini pisau biasa ini. Kalau Anda tahu di tukang daging, itu ada pisau, terus dia ada besi panjang. Hah? Betul? Besi itu diem aja gini, kasih terus gini digesek-gesek. Pernah nggak lihat gitu? Coba yang pernah lambaikan tangan. Oh, dia lebih pernah daripada orang multimedia berarti. Nah saudara saudara ini besi, dia slide gini. Saudara waktu dia begini, nggak ada percikan api. Kelihatannya nggak ada apa-apa, tiba-tiba besi ini jadi tajam. Pisau ini jadi tajam, betul nggak? Itu cara pertama. Cara kedua, ada lain lagi. Penajamannya melalui gurinda yang keluar percikan api. Pernah lihat? Coba ada nggak gambarnya? Yang kayak gini. Ini berarti mereka tahu yang ini. Betul? Nggak seperti tadi, nggak ada keluar api. Tapi ini keluar api. Keluar api. Prosesnya ada yang begitu. Ya atau tidak? Tapi ada lagi proses waktu membentuk pisau, mau bikin pisau atau pedang, masukkan ke dalam tungku api. Masuk dalam tungku api sampai merah besi itu, lalu ditempa oleh palu yang besar. Boom, boom seperti gini. Pernah ngeliat ini? Beda lagi kan? Masuk dalam tungku api, yes or no? Nah, dari 3 gambar ini saya lagi mau kasih tahu saudara, dalam membentuk pola dalam hidup seseorang, Anda nggak bisa milih. Saya maunya yang nggak pakai api, yang begini aja yang enak kelihatannya. Tahu-tahu saya udah tajam aja gitu. Mana ada cerita begitu? Ada kalanya Anda nggak bisa digituin. Anda perlu digurinda. Kalau perlu ada api percikan, ada disiplin, ada teguran. Perlu seperti itu. Yes, you have to do it. Ada kalanya Anda nggak bisa digituin. Anda mesti dicelep dalam api yang panas, keluar lalu dibentuk, ditempa. Tergantung karakter orang berbeda-beda. Saudara ngerti nggak sih maksud saya? You get the point? Nah kalau Anda bisa melihat begini bahwa tiap orang berbeda di dalam membentuk pola. Enggak semua orang bilang saya maunya yang kayak gitu aja ya, yang gampang, yang enak. Tahu-tahu saya jadi tajam, mana ada yang begitu. Kamu nggak begitu modelnya. Haleluya. Biar jangan sampai ada kebodohan melekat di dalam diri orang muda. Tapi tongkat didikan akan mengusir daripadanya. Yang setuju katakan amin. Makanya jangan heran mudah diajar, hati yang mudah diajar adalah salah satu prasyarat penting untuk Anda bisa dimuridkan, untuk Anda bisa masuk dalam pola yang baru dari Tuhan. Saudara tahukah ada di dalam seorang di dalam Alkitab bernama Apolos? Apolos ini ahli saudara dalam kitab suci. Ngajarnya hebat, mahir, jago, belum ketemu pastor priest dia. Sampai dia ketemu Priskila, saudara baru ketahuan ternyata apa yang diajarin cuma tahu sampai jalan keselamatan doang, saudara. Tapi saudara Priskila, harus menasehati, mengarahkan dia kepada yang lebih benar. Betul apa enggak? Artinya apa? There is somebody yang perlu memberi nasihat kepada Apolos. Tahukah saudara ada seorang bernama Paulus yang mementor Timotius. Saya mau beritahu saudara satu hal, kalau Anda bicara soal pemuritan, bicara soal mentorship, bicara soal fathering, bahwa Anda boleh dipilih oleh seseorang seperti Elia memilih Elisa, tapi kemudian Elisa harus mengejar Elia. It is not Elisa, bukan Elia, tapi Elisa harus mengejar Elia. Elia memilih pertama, tapi Elisa harus mengejar Elia. Elia mencoba menahan dia. No, jangan ikuti aku. No, I will follow you. I will follow you. Aku akan kejarmu. Tapi Elia berkata, ya kalau engkau bisa lihat aku, dapat kamu. Timotius dipilih oleh Paulus, tapi Timotius mengejar Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi saudara? Paulus berkata, hai Timotius, engkau sudah mengambil pola aku dalam hidupmu. Ajaranku, cara hidupku, dan seterusnya. Saudara ngerti maksud saya? Makanya perlu sekali saudara. Banyak orang gak suka pelajaran ini.
Tapi terpaksa saya mengajar saudara bicara soal transformasi. Coba yang setuju katakan amin. Saudara, di dalam Alkitab, sekali waktu ya, Paulus ngajarin kebenaran. Ternyata enggak semua orang suka loh dengan ajaran dia. Mengumpat jalan kebenaran di depan orang. Pernah Paulus digituin. Orang sekeras Paulus ya, yang terima pewahyuan langsung dari Tuhan. Langsung 14 tahun dia langsung dapat pewahyuan dari Tuhan. Ngajar, diumpat orang loh. Paulus nggak suka nih begini. 12 orang muridnya diambil sama dia, dipisahkan di ruang Tiranus, ruang kuliah Tiranus, ruang sekolah Tiranus. Kalau sekarang STT The Truth, hari. Haleluya. Dimasuk dalam ruang Tiranus tiap hari. Coba bilang tiap hari. Paulus ngajar selama berapa tahun? Kalau Anda pernah baca Alkitab, 2 tahun. 1 tahun berapa hari? 365 hari. Saudara, berarti 2 kali 365 hari. 730 hari, betul? Tiap hari dengerin Paulus mau enek-enek, mau muntah-muntah tuh di situ. Tiap hari dengerin dia ngomong, saudara, tiap hari. Dan Paulus bukan orang yang ngomong pendek, ngomong panjang, saudara, dan dalam. Sampai Petrus saja bilang bahwa tulisan orang ini susah dimengerti. Ini murid-muridnya dia terima pengajaran dia tiap hari. Tetapi setelah 2 tahun Alkitab mencatat, Anda boleh baca nanti di Kisah Rasul 19, mereka menggoncang Asia. Maka kenapa orang tua perlu memberikan arahan kepada anaknya dari hari ke hari. Makanya Tuhan berkata kepada Musa, ajarkan mereka waktu pulang, waktu masuk, terus diulang-ulang. Pengajaran itu harus diulang-ulang. Makanya itu anak baru terbentuk polanya. Kalau enggak, cuma hadir, enggak pernah ngajarin, terus berpulang-pulang, dia enggak akan terbentuk. Makanya di masa kecil, di masa muda itu akan jauh lebih penting. Karena itu pembentukan formasi di awal. Makanya kenapa SD lebih lama daripada SMA? Halo? Betul nggak? Saya sekali waktu saya kerja ya di bank ya. Saya nulis kan. Bos saya bilang gini, tulisan lu jelek amat katanya gitu. Ya emang tulisan saya gini Pak. Gua yakin. Lu SD-nya negeri ya, kata gitu. Masa dia bilang gitu? Lu pasti SD-nya bukan swasta, ini negeri nih yang begini. Kok tahu? Lu lihat aja tulisan kayak begini dari kecil jelek dibiarinin. Katanya. Tersinggung nih saudara. Dia bilang gitu, emang bener SD saya SD negeri. Kalau swasta pasti diomelin nulis kayak begini katanya. Halo, perlu pelajaran dasar anak-anak. Sekarang saya melihat banyak anak muda yang punya anak yang masih kecil. Saudara yang dikasih Tuhan perlu sekali basic. Sekali salah Anda membangun, ngikutin pola dunia, ke depannya repot dah. Itu akan menjadi milik dunia. Tapi ketika engkau bangun dengan benar, ini akan menjadi keturunan ilahi. Anda siap untuk membangun dan dibangun? Katakan amin. Train up your child the way he should go. Saya mau jelasin sama saudara satu hal sekarang. Orang yang paling sulit untuk dibangun pola hidupnya. Siapa yang tahu di antara saudara ada termasuk di situ? Orang yang paling sulit dibangun polanya. Saya tulis ini karena pengalaman hidup. Dari saya sendiri pribadi maupun orang lain. Anda siap untuk mendengar? Saya rasa ini tahun yang cukup buat saudara. Untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran yang cukup tajam. Untuk membangun transformasi dalam hidup. Karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tadi sebelum ibadah, ada seseorang teks saya, seorang ibu. Karena saya setiap minggu, saudara, khotbah hari Minggu saya share ke teman-teman saya, ke orang-orang yang ada, yang di konteks saya. Saya share, tiap minggu saya share. Tiba-tiba ada satu orang, WA tadi, Pastor kamu sih bener-bener ya di gereja kamu ya,
topiknya berat-berat katanya. Tajam-tajam begitu. Gitu dia bilang. Saya bilang gini, kalau mau dewasa nggak bisa makan bubur dan minum susu doang. Harus makanan yang keras. Mau dewasa? Coba yang mau dewasa. Coba bilang sebelah saudara, yang begini kita perlu dengar. Ada amin? Orang yang susah dibentuk polanya, yang pertama, orang ini punya roh independen. Roh yang mandiri. The spirit of independent. Tahu nggak independen artinya? Orang yang mau jalan sendiri sesuka hatinya. Kadang-kadang bukan dipimpin roh, dipimpin Google. Makanya di sini orang Kristen yang ingin berjalan sendiri, ada kutipan saya, orang Kristen yang ingin berjalan sendiri dan tidak mau tertanam dalam gereja lokal, dalam keluarganya, adalah orang yang paling sulit dimuridkan. Saya ulangi, orang Kristen yang ingin jalan sendiri dan tidak pernah mau tertanam dalam gereja lokal adalah orang yang paling sulit untuk dimuridkan. This is number one. Nomor satu yang saya dapati paling sulit untuk memuridkan orang kayak begini. Mementor orang kayak begini, membentuk orang kayak begini paling sulit. Karena dia mau jalan sendiri, dia mau suka-sukanya sendiri, dan dia gak mau tertanam, dia maunya sendiri. Udah, that's it. Kue sera-sera. Yang kedua, baper. Orang yang sulit untuk dibentuk adalah orang baper. Tahu baper? Bawa perasaan, saudara. Hatinya bermasalah, kecewa, sakit hati, gampang tersinggung, baperan. Pendeta khotbah dikit baper, dinasehatin baper. Khotbah gak menyinggung dia, ngomong yang umum serasa tersinggung, baper. Kenapa pastor hari ini khotbahnya saya terus diarahin gitu? Padahal saya gak ngarahin saudara terus. Baper. Orang-orang yang kecewa, orang yang sakit hati, kalau dia baper, dia sulit dibentuk. Dan dia akan hidup dalam kepahitan dari waktu ke waktu. Hidup dalam kekecewaan dari waktu ke waktu. Nggak pernah bisa lepas. Try to check out, coba untuk keluar dari situ nggak bisa. Karena apa? Dia terpengaruh dengan baper. Terus baperan. Yang ketiga, orang ini adalah orang yang bebal, keras kepala. Keras kepala, saya nggak perlu ulangi, Anda sudah dengar khotbah. Saya diulangi kemarin ini dengan Pastor Hendra. Bebal, keras kepala. Orang yang keras kepala, stubborn. Mau susah dikasih tahu, udah susah dimuridkan. Pikiran dan cara pikirnya salah. Kalau orang punya cara berpikir yang udah salah, udah negatif, sulit. Nah, satu-satunya yang bisa mengubahkan dia adalah pola pikir harus diubah dulu. Renewing of the mind. Yang keempat, yang kelima, kebenaran diri sendiri. Orang yang punya kebenaran diri sendiri, merasa diri benar. Selama ini saya benar, saya benar kok. Kenapa saya salah? Kenapa emang salah? Enggak lah ya. Lalu waktu dikasih tahu, oh ya gitu ya saya salah. Dia pulang mikir, enggak, saya rasa saya enggak salah, yang salah dia, begitu. Nah saudara, selama Anda merasa diri benar terus, saudara punya kebenaran diri, udah sulit sekali untuk dimuridkan. Kebenaran diri sendiri dengan kekerasan hati sama, saudara. Ya lama-lama dia jadi bebal, lama-lama keras kepala, saudara. Yang berikutnya nggak ada penundukan diri, nggak ada ketaatan. Sulit orang yang nggak ada penundukan diri, nggak ada ketaatan, nggak mau belajar untuk menundukkan diri, nggak belajar mau taat, adalah orang yang sulit untuk dimuridkan. Karena membangun pola membutuhkan itu. Salah satu syaratnya adalah itu. Dia mau betul-betul dimuridkan. Alah, kamu tuh siapa? Saudara, kemarin Pastor Lewi pernah ngomong, saya ulangin lagi saudara. Saya pernah ikut seminar perusahaan saudara. Saya merasa saya salah duduk di situ. Karena semua anak muda. Yang kira-kira baru kemarin gitu. Saya bisa dapat apa dari mereka? Hari-hari ini saudara, ada banyak orang merasa lu anak muda mau ngajarin apa? Dibutuhkan kerendahan hati untuk punya penundukan diri dan ketaatan. Tidak mau membangun hubungan.
Orang yang nggak mau membangun hubungan. Ya susah, bagaimana besi menajamkan besi. Keberhasilan saudara, Anda punya keberhasilan bisa membuat saudara sulit untuk dibentuk. Anda merasa tanpamu saya berhasil kok. Masalahnya di sini bukan soal keberhasilan, masalah di sini adalah pembentukan pola Tuhan dalam hidup. The software inside. Dan yang terakhir adalah kesombongan. Anda punya kesombongan, orang sombong bagaimana bisa dibentuk? Sulit untuk dibentuk. Betul nggak? Ya? Oke, saudara ngerti ya? Jadi Anda bisa melihat itu ada beberapa orang tipe yang kayak begini adalah orang yang sulit untuk dibentuk. Saya berharap tidak Anda kalau ada pun Anda belajar untuk melepaskan itu. Di bagian terakhir, apa yang terjadi kalau seseorang nggak ada pola dalam hidupnya? Mungkin si ayah atau orang tua tidak membangun pola dalam hidupnya. Mungkin Anda sebagai orang Kristen selama ini pindah gereja bolak-balik terus-terusan. Maaf saya ngomong apa adanya. Sini pindah, sana pindah, sana pindah, sana pindah. Karena Anda nggak mau dibentuk. Ada orang kayak gitu. Tapi Anda orang yang berbeda. Ada amin? Anda adalah orang yang mau dibentuk. Anda bilang this is my time, this is my place, saya mau dibentuk. Nah orang kalau udah nggak punya pola dalam hidupnya, apa yang bakal terjadi? Ini saya perlu ajarin saudara supaya saudara tahu. Jangan sampai ini terjadi pada saudara. Are you ready? Anda siap? Yang pertama, orang yang gak punya pola dalam hidupnya akan kacau hidupnya. Bingung. Kacau, bingung, gak tenang. Karena dia gak punya pola, dia bingung mau yang mana. Makanya jangan heran orang yang bingung polanya seperti ini. Dia gak tahu laki apa perempuan. Kayaknya gue laki deh. Saya sebenarnya perempuan yang terjebak di dalam tubuh laki-laki. Saya laki-laki terjebak dalam tubuh perempuan, begitu saudara. Bingung dia laki atau perempuan. Saya heran saudara, kucing aja gak bingung mana jantan mana betina. Tapi kita bisa bingung, kita laki atau perempuan, kita bingung. Kenapa kita bingung? Karena kita gak punya pola. Kita orang Kristen, kita bingung polanya. Karena kita Kristen, tapi gak mau ngambil pola Tuhan. Pikiran kita masih ada pola dalam dunia ini. Sehingga kita ke gereja sama ke gereja, tetapi dalam hidup kita bingung saudara. Kita mau ngikutin pola ini, pola dunia ini. Bingung, Anda akan bingung, Anda akan frustrasi, Anda kacau, tidak tenang hidupnya. Itu ciri orang yang gak punya pola. Yang kedua, orang yang gak punya pola, dia akan mengcopy orang lain. Karena dia gak punya pola, dia akan copy orang lain. Apalagi orang lain itu bisa sukses. Apalagi orang lain itu bisa jadi kaya. Apalagi orang lain itu bisa dihargai orang lain. Dan dia merasa, saya mau seperti itu. Dia copy. Padahal yang dia copy belum tentu benar. Padahal orang itu belum tentu hidup di dalam polanya Tuhan. Halo, betul gak? Karena kan tadi saya bilang manusia akan hidup dan bertumbuh ngikutin pola kok. Kalau dia gak punya pola, dia pasti copy pola orang lain. They will copy it. Entah tokoh film, entah tokoh tokoh orang yang dia hormati, dia akan jadikan pola seperti itu. Akhirnya dia bilang, saya mau kayak dia, jadi pola. Kristen, yes Kristen, tapi bukan ambil pola Tuhan. Karena nggak ada polanya dalam hidup dia. Ini sebabnya saudara is very very critical, sangat kritis, penting sekali. Yang ketiga, maka terbentuklah pola, dia akan bentuk polanya sendiri kalau nggak orang lain, dia bentuk polanya sendiri dari pengalaman hidup. Karena dia pengalaman hidup, dia lewati hidup, dia jalani hidup, dia belajar dari pengalaman, lebih daripada orang lain, nggak ada orang yang mengajar dia. Maka pengalaman mengajar dia, itu menjadi sistem kepercayaannya. Nangkep gak? Dulu gue nyontek terus, angka bagus, ternyata gue kerja jadi pinter tuh. Maka waktu dia kerja, sama, nyuri terus. Karena sudah ada bentuk pola itu, pengalaman. Pakai cara-cara seperti itu. Makanya orang yang kayak begini, sulit untuk berubah. Sulit, karena apa? Polanya sudah terbangun karena pengalaman. Makanya dia dengar khotbah, dia lihat peristiwa, dia lihat keadaan, dia lihat hidup ini, situasi yang dialami, direkam dalam pengalamannya, dalam sistem kepercayaannya. Maka sesuatu yang gak cocok dengan sistem kepercayaannya ditolak. Walaupun itu adalah kebenaran. Saudara ngerti? Coba lambaikan tangan, coba yang ngerti lambaikan tangan.
Walaupun Anda tahu itu adalah kebenaran sebenarnya. Tapi pengalaman hidupmu yang selama ini melatih kamu merasa seperti itu. Maka semua kebenaran Anda bilang, oh enggak kayak gitu. Masa sih dari pengalaman saya enggak gitu. Anda akan lihat firman Tuhan dari sudut pengalaman. Bukannya Anda melihat sudut pengalaman dari firman. Pengalaman orang tua lah, pengalaman waktu Anda kerja lah, itu akan membangun saudara. Dan yang keempat, saudara, orang yang gak punya pola, pasti dia akan menilai, menganalisa, memilih berdasarkan apa yang sudah terbangun dalam sistem kepercayaannya ini. Pasti, karena dia udah polanya udah terbentuk, ya udah otomatis. Pola yang saya maksud bukan pola Tuhan, dia gak punya pola Tuhan. Yang dia punya adalah pengalaman. Ini yang menjadi kebenaran diri sendiri nantinya. Dan yang berikutnya terbentuk kebiasaan yang gak baik. Kebiasaan itu karena pola, saudara. Terbiasa jadi pola yang gak baik, yang gak sehat. Biasanya kalau anak-anak yang lebih muda, orang-orang yang lebih muda, gak gampang disuruh ikutin pola sehat. Sampai pada suatu titik tertentu, baru dia merasa perlu pola sehat. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang tidak sehat, itu terbentuk sama kita. Karena gak ada orang yang kasih tahu. Halo, saudara ngerti ya? Yang keenam, reaksi kita, sikap kita, tindakan kita terjadi karena pola yang sudah terbentuk, yang bukan dari Tuhan ini. Gak ada polanya, dia bangun dari pola dari orang lain atau dari pengalamannya. Sikapnya, reaksinya dari situ. Makanya Anda jangan heran, kok dia Kristen kayak begitu ya reaksinya? Ya karena dia ngikutin pola ini. Berarti ada sesuatu pola yang perlu dirubah. Kok dia ngomong begitu ya? Kok dia bereaksinya kayak gitu ya? Kok dia jadi begini? Itu ada pola. Apalagi kalau itu konsisten dia lakukan seperti itu. Kalau cuma sesekali, sewaktu-waktu mungkin berbeda. Karena waktu itu mungkin dia lagi stres, bisa terjadi. Tapi kalau itu menjadi sebuah pola, kok ngomongnya begini, kok reaksinya kayak gini, kok sikapnya kayak gini. Kristen, iya, ke gereja, iya, pelayanan lagi. Nah, kok kayak gini? Karena polanya menuntun dia seperti itu. Saudara tahu nggak kenapa ada orang tertentu kalau ngomel ngomong jorok? Pernah dengar ada orang kalau ngomel ngomong jorok terus kebun binatang keluar semua? Mau tahu kenapa? Karena itu pola. Dia dengar orang tuanya, dia dengar orang lain. Kalau ngomelin orang kayak begitu, orang itu kerjain sesuatu. Yang tadinya nggak mau dikerjain, diomelin kayak gitu jadi dikerjain juga. Nah dia dapat pola yang salah. Kenapa kita belajar pola dari orang dunia bukan pola dari Tuhan? Kita anak Tuhan. Kita perlu berkat dari dia. Bisa katakan amin. Dan yang terakhir, firman Tuhan gak bakal bisa menguasai hidup orang ini. Karena sistem polanya sudah beda. Yang satu Android, satu iOS. Gak nyambung sudah. Karena dia mengambil pola dari dunia dalam hidupnya. Kristen, yes, tapi ada pola. Makanya Tuhan bilang, berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Be transformed, do not conform. Haleluya. Ada amin. Mau dibentuk? Mau jadi murid? Mau punya pola baru dari Tuhan? Saya berharap khotbah ini Anda perlu sering dengar. Dari Januari dengerin terus untuk mengikuti ke depan. Bagaimana proses besi menajamkan besi di dalam proses pemuritan? Bagian terakhir saya khotbah hari ini. Bagaimana sharpen irons, besi menajamkan besi dalam proses pemuritan, pementoran, pembapaan. Saya ngomong mulai dari pemuritan dulu. Bagaimana proses sharpen irons? Saya tunjukkan dulu. Tujuan akhir dari besi menajamkan besi, Anda mesti tahu dulu ngapain. Kita lihat. Tujuan akhir dari besi menajamkan besi
adalah pemulihan dan transformasi melalui peneladanan agar orang itu menjadi lebih baik, berbuah baik, dan berdampak hidupnya. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menghancurkan hidupnya. Besi menajamkan besi, tujuan akhirnya orang itu dipulihkan. Orang itu mengalami transformasi. Dan orang itu menjadi lebih baik, berbuah, berdampak melalui peneladanan hidup kita. That is iron sharpens iron. Beberapa hal saya catat di sini sebelum saya berdoa buat saudara. Beberapa hal dalam proses iron sharpen irons, besi menajamkan besi. Anda sudah tahu tujuan akhirnya? Bagaimana orang yang dibentuk ini menjadi dipulihkan. Tujuannya adalah orang ini menjadi lebih baik. Tujuannya orang ini menjadi lebih berbuah. Tujuannya orang ini bisa berdampak. Itu saudara, bukan menghancurkan hidupnya. Bukan membuat hidupnya menjadi babak belur, bukan. Bukan menghakimi dia, bukan. Tapi bagaimana hidupnya bisa dipulihkan. Itu adalah tujuan sharpen iron. Disiplin tujuannya begitu. Saya mendisiplin anak saya didisiplin ayah saya, tujuannya bukan untuk menghancurkan hidup saya. Bukan untuk menghancurkan hidup anak saya, bukan. Untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Ada beberapa hal, sharpen irons. Mengajar dan mendidik. Coba bilang mengajar dan mendidik. Anda bukan cuma mengajar, Anda mendidik, train up. Ajar, khotbahkan, ajari. Makanya Tuhan bilang pergilah ke seluruh dunia, ajarkan mereka. You teach them, train them. Ajar, perlu ada pengajaran. Yes, basic teaching pun ada pada mereka. Makanya saudara, Anda perlu dengar khotbah di hari Minggu, mengajar, itu adalah bagian dari yang penting. Makanya Paulus berkata, hormati 2 kali lipat mereka yang berjeri lelah, yang memimpin kamu, khususnya mereka yang mengajar dan berkhotbah. Why is it? Karena ini adalah bagian mengajar, bagian mendidik adalah bagian dari sharpen irons. Karena dia mengajar konsep Alkitab, prinsip kebenaran, mendidik, train up. Itu adalah bagian dari sharpen irons. Yang kedua, nasihat, menasehati dan menginspirasi. Anda juga bukan cuma hanya mengajar, bukan hanya mendidik, tapi Anda harus menginspirasi lewat hidupmu. Menjadi inspirasi, hidupmu Anda menjadi inspirasi. Hidup Anda, saudara, akan menjadi orang yang menasehati. Kasih nasihat, nggak selalu harus mendisiplin, tapi ada kalanya Anda memberi nasihat. Berikan nasihat, berikan hidupmu jadi inspirasi, mereka melihat hidupmu terinspirasi. Dan yang ketiga, Anda koreksi, Anda tegur. Perlu koreksi? Yes. Perlu ditegur? Yes. Kalau perlu ditemplak? Perlu sekali-sekali. Perlu ditegur? Yes. Perlu dikoreksi? Yes. Berikutnya, mengarahkan dan mengembangkan. Di dalam iron sharpen irons, Anda bukan cuma sekedar membangun pola orang itu, Anda bisa menemukan harta karun di dalam diri orang ini. Apa yang menjadi deposit Tuhan dalam hidupnya. Temukan itu, arahkan, kembangkan, jadikan anak ini, orang ini menjadi apa yang Tuhan sudah persiapkan dalam hidupnya. Sehingga dia terbangun. Bina, latih, kasih dia pembinaan. Yang perlu latih dia, kasih kesempatan. Kalau di perusahaan kan dulu bilang begini, bina dia, kalau nggak bisa dibina terus dibinasakan. Jangan begitu. Dan yang terakhir, mengasihi dan mendoakan. Dan ini sering dilupakan oleh orang. Bahwa di dalam iron sharpen irons adalah orang yang harus punya belas kasihan sama orang ini. Kita harus tahu bahwa orang ini kesian sebenarnya. Kita harus mengasihi dia dan doakan orang ini. Sampai orang ini sadar Tuhan buka pikirannya. Karena kadang-kadang Holy Spirit harus ambil bagian di dalam proses ini. Kadang-kadang justru dengan bantuan Roh Kuduslah kita akan lebih mudah memuridkan orang lain. Karena Allah akan buka mata hatinya. Kasihi dia, mengasihi dia. Jadi saya percaya saudara, ada 6 hal dalam iron sharpen iron dalam proses ini. Dan saya percaya Anda bisa melakukan ini. Ada amin saudara? Ini adalah sesuatu yang simple saya berikan kepada saudara. Agar supaya poin-poin ini ada sesuatu yang dari hari ke hari Anda bisa lakukan. Persoalannya hanya satu. Apakah Anda siap untuk dimuridkan?
Apakah Anda siap untuk diangkat polamu yang lama masuk dalam pola yang baru? Saya tahu, khotbah seperti ini gak semua orang suka. Tapi saya harus sampaikan, kalau Anda mau ngalamin transformasi dan kemenangan pada akhirnya. Ada amin? Jangan biarkan Anda hidup tanpa pola. Waktu bulan lalu saya bilang, makin tua usia kita, makin sulit dibentuk. Tapi saya percaya kalau Anda dengerin khotbah ini terus-menerus, Anda akan berkata, walaupun saya sudah tua, saya mau dibentuk. Amin. Bambu yang sudah tua lebih susah ditekuk daripada bambu yang masih muda. Saya berharap siapapun Anda, dimanapun Anda berada, baik di ruangan ini maupun yang ada di rumahmu masing-masing, di tempatmu masing-masing, mengikuti ibadah ini. Yakinkan dirimu, Anda perlu pola. Kalau Anda sebagai seorang ayah, pastikan Anda punya pola. Saya sedang menantikan seorang hamba Tuhan yang akan sharing firman Tuhan bulan ini. Untuk bicara, khususnya para pria, para ayah, untuk bisa membangun pola anak. Saudara, sebagai penutup, ini hanya tambahan saudara. Ada begitu banyak orang tua, khususnya para ayah, yang bisa menjadi teladan buat anaknya. Dalam hal pekerjaan, dalam hal bisnis, dalam hal cari duit. Dia bisa jadi teladan. Dia fight untuk cari duit. Dia fight untuk bekerja. Dia fight untuk bisnis. Sehingga itu pola dibangun ke anaknya. Dan anaknya belajar dari situ. Tapi sayang, orang tua Kristen ini tidak membangun pola ilahi dalam hidup anaknya. Saya kasih tahu saudara, tugas Anda sebagai orang tua yang nomor satu adalah membangun pola hidup Tuhan dalam diri anak. Supaya waktu dia dewasa, dia tidak menyimpang dari jalan itu. Soal dia bekerja, soal dia bisnis, itu ada bagiannya sendiri. Dia melatih dirinya. Anda perlu ngajarin, yes saya tahu. Tapi value system dari Tuhan itu jauh lebih penting. Ada amin? Makanya saya sering berkata kepada anak-anak saya, gak bosan-bosan saya ngomong sama Anda. Saya bilang sama mereka, kamu boleh sukses dalam pekerjaan, kamu boleh sukses dalam bisnis. Satu hal aja, kamu gagal sama Tuhan. Kamu gagal segalanya. Selesai sudah. Karena buat saya kepuasan saya cuma satu. Ketika saya melihat anak cucu saya melayani Tuhan. Serius, saya ngomong di depan mimbar ini, di hadapan Tuhan. Kesukaan saya yang terbesar adalah ketika saya menjumpai anak cucu saya melayani Tuhan seumur hidupnya, habis-habisan untuk Tuhan. Maka saya tahu, saya menyerahkan hidup saya sebagai hamba Tuhan tidak pernah sia-sia. Saya akan sedih kalau saya melihat anak cucu saya tidak melayani Tuhan. Karena saya hidup untuk Tuhan, terus anak cucu saya tidak melayani. Buat apa saya hidup begini? Itu sebabnya dengar, saya berikan Anda di gereja ini. Apa yang saya berikan? Tujuan saya cuma satu, saya mau melihat Anda melayani Tuhan. Saya mau melihat Anda tumbuh dewasa melayani Tuhan. Itu adalah kesukaan besar seorang senior pastor. Apa yang diajarkan, apa yang ditanamkan, Anda tangkap dan Anda bangun. Bisa katakan amin? Dan bersyukur saudara, dengan jumlah jemaat yang kita gak banyak, tapi semuanya masuk surga. Ketemu di surga. Haleluya. Ada amin? Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa sebelum kita akhiri ibadah ini. Ada seorang ibu bernama Ibu Leli Agustina, anggota dari Home Meruya yang saat ini kesehatannya drop.
karena ada cancer. Kita berdoa. Kondisinya sudah cukup lemah. Kita perlu dukung doa. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi Ibu Leli, biar itu terjadi. Memberi kekuatan kepada keluarga, anak-anaknya, menantu, supaya diberi kekuatan. Dan buat Ibu Leli Agustina kita berdoa agar supaya Tuhan yang mempunyai maksud dan rencana biar terjadi. Kita tidak tahu. Kalau Tuhan mau menyatakan kesembuhan, kuasa mujizatnya terjadi. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain, terjadi. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Itu kata Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa hari ini secara khusus. Kami bersatu dengan jemaat baik yang hadir maupun yang online untuk Ibu Leli Agustina. Yang hari ini kondisinya sedang drop oleh karena penyakit yang dia idap, cancer yang ada. Tuhan, aku berdoa. Kehendak-Mu yang terjadi yang terbaik buat Ibu Leli. Dan kami berdoa Engkau berikan kekuatan buat keluarga. Anak, menantu, Tuhan kami berdoa campur tangan Tuhan keluarga ini. Kiranya Tuhan Kau hadir, berikan ketenangan, berikan damai sejahtera, berikan kekuatan, berikan sukacita kepada keluarga ini. Karena kami tahu Tuhan hidup di dalam Engkau, itu adalah yang terpenting. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Persoalan hidup adalah sesuatu yang pasti kami lewati. Pergumulan hidup juga pasti kami lewati. Tapi lebih penting lagi Tuhan, ketika kami mempunyai Engkau, hidup kekal itu. Mari Tuhan berikan kekuatan, berikan kemampuan untuk bukan cuman bersyukur, tapi kemampuan untuk bisa menerima apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, aku berdoa berikan kekuatan buat anaknya, buat menantunya, khususnya buat Ibu Leli. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kasih-Mu menyertai, lingkupi keluarga ini dengan hadirat-Mu. Lingkupi keluarga ini dengan kemuliaan-Mu. Lingkupi keluarga ini Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Saya percaya Roh Kudus Engkau melayani mereka hari ini. Terima kasih. Kalau kami punya keterbatasan tempat, keterbatasan waktu, Roh Kudus Engkau 24 jam, 7 hari, 365 hari tersedia buat mereka. Berkati dan beri kekuatan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Engkau sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Baik yang hadir maupun yang mendengar melalui online. Kiranya pesan Tuhan ini menyadarkan saudara, mengingatkan saudara, membuat saudara tahu apa yang Anda harus lewati di hari-hari ke depan mengikuti musim transformasi ini. Sehingga Anda tidak lagi mengikuti pola dunia atau pola yang selama ini terbangun tapi sudah terlanjur keliru. Punya kerendahan hati, punya pikiran yang mau diubahkan. Biar para pemimpin, biar orang-orang yang ada bisa membentuk saudara. Jangan menarik diri, jangan sendirian. Justru itu tidak akan membentuk pola yang benar. Tuhan berkati, Tuhan kuatkan mereka. Setiap firman yang disampaikan biar melekat di hati dan pikiran mereka. Hamba-Mu boleh selesai, tapi Engkau belum selesai dengan mereka. Urapan-Mu, berkat-Mu, firman-Mu, penyegaran, pewahyuan, pengertian, iluminasi dari firman terjadi pada mereka. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua belah tangan-Mu untuk terima berkat dari Dia. Kiranya berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus, menyertai hidup saudara mulai hari ini, sampai seterusnya dan selama-lamanya bahkan. Dalam nama Yesus kami akhiri ibadah ini, dalam nama Yesus kami memberkati umat. Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan, Amin. God bless you. Happy Sunday.